Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Al-ayah. Alhamdulillah, waktu iman ini tentunya para pemuda yang selalu bersemangat dalam majelis ilmu ya. Semoga terus diberkahi atas terus giroh kalian dan juga selalu menambah bukan hanya ilmunya tapi juga terus menambah amal solih ya, terus membuktikan diri, realisasikan diri ya, aktualisasi diri di amal soleh ya, di amal jama'i itu. Apa itu amal jama'i? Ya itu amal soleh maksudnya ya, karena setiap amal kita itu berjamaah ya gitu. Apalagi dalam hal dakwah ya harus berjamaah ya gitu, nggak sendiri-sendiri gitu ya gitu, sendiri-sendiri direkam gitu ya, bisa aja gitu ya, cuman enggak ya, itulah kebersamaannya itu beda gitu ya gitu ya. Maka tentunya kita syukuri kebersamaan kita pada sore ini ya. Ya. Oke, tema yang kita bahas ini juga masih berkaitan dengan pemuda ya. Mutiara hadis ya itu. Dan yang diambil itu referensinya dari hadis 7 orang yang dinaungi di hari kiamat ya. Tatkala matahari didekati searah 1 mil ya. Berapa jarak 1 mil? Kata para ulama itu beda pendapat ya. Ada yang mengatakan sejengkal gitu ya, sejengkal itu matahari didekatkan gitu ya. Ada yang dikatakan juga 1 mil seperti di arah kita itu ya. Mungkin itu yang tahu berapa itu ya, 1 mil ya. Mungkin ada yang tahu, nanti lihat aja di Google tuh ya. 1 mil itu berapa itu ya ukurannya gitu ya. Itu yang jelas bagaimana matahari itu didekatkan saat itu ya gitu. Jadi kerasa sangat panas ya gitu. Kalau sekarang panas gak? Enggak ya. Karena nggak terlalu lah gitu ya. Kalau musim hujan kayak gini ya nggak terlalu gitu, nggak akan kerasa gitu ya. Kadang bagaimana ketika musim panas, nah itu baru kerasa ya, kerasa panasnya gitu ya. Itu kan boro-boro 1 mil ya, sekarang aja udah kerasa panas gitu ya, apalagi nanti 1 mil gitu ya. Jadi itu dua makna itu ya, bisa 1 mil ya, 1 mil kayak di kita itu ya, jaraknya itu gitu, 1 mil dengan ya didekatkan gitu ya, bisa juga 1 jengkal gitu ya gitu. Tapi yang terpenting bagaimana di sini adalah bagaimana ketika dekatnya itu ya gitu. Mau ngerasain? Pasti ngerasain gitu ya. Pasti ngerasain gitu ya.
mau gak mau pasti ngerasain gitu. Itu sudah takdir gitu ya, sudah qadarullah gitu ya, nggak bisa ditolak gitu ya, gitu. Semua pasti manusia itu akan merasakannya. Karena itu kita harus manfaatin waktu muda, waktu luang gitu ya. Orang muda banyak kerjaan nggak nih? Kecuali kalau ada yang sibuk ya kerja gitu ya. Gitu. Ya kerja juga nggak setiap hari ya gitu. Atau kuliah gitu ya. Udah masuk kuliah nanti harus kerja gitu ya. Itu kata zaman sekarang gitu, gitu. Kata masa kini gitu ya, masih gitulah gitu. Kalau udah kuliah kerja, kalau udah kerja terus kerja gitu ya sampai mati itu. Emang di kerjaan itu bisa sampai mati gitu. Ya ada waktunya gitu ya. Apalagi di zaman kayak gini pasti banyak yang dipecat gitu ya. Yang dikeluarkan itu banyak gitu ya. Gitu. Kemarin aja itu pelatih muda itu ya. Pelatih Chelsea itu ya. Kenal pelatih Chelsea siapa? Frank Lampard gitu ya. Ya, saya juga gini lihat info bola gitu ya gitu. Walaupun jarang nonton bola gitu ya, ada selalu malam gitu ya. Terlalu malam gitu ya. Nah, itu Frank Lampard tuh dipecat tuh ya gitu. Terus terakhir Thomas Tuchel tuh. Itu pelatih mana itu? Pelatih PSG ya. Nah, terus saya bukan pengamat sepak bola ya. Nah, itu juga dipecat ya. Gara-gara masalah kecil tuh ya gitu. Nah itu. Jadi sekarang ini banyak yang dipecat ya gitu. Jangankan yang terkenal, hal yang terkecil saja itu dipecat. Kemarin juga itu Persipura ya gitu. Persipura Jayapura itu resmi bubar gitu ya. Bubar itu ya. Bubar kenapa? Nggak ada sokongan tuh ya. Karena corona ya udah bubar aja gitu. Nggak ada kompetisi ya udah gitu. Gimana dapat uangnya gitu ya. Nah itu. Ya jadi sekarang banyak waktu luang ya gitu. Tilawah udah berapa juz? Nah itu ya. Boro-boro sajus ya. Sehalaman wae tunduh gitu. Udah ngantuk sehalaman ya. Sehalaman aduh. Lep gitu ya. Gitu. Bobo ya gitu. Di masjid. Tahu-tahu dikunci gitu ya. Nah itu. Jadi sekarang itu banyak waktu luang lah gitu. Lagi masa muda itu banyak waktu luang, waktu segar ya, waktu sehat ya gitu. Gitu. Apalagi bujang gitu ya gitu. Mudah-mudahan gak bujang lapuk gitu ya. Gak bujang lapuk. Terus mah bujang lapuk gitu ya. Sering sakit-sakitan. Wah, bahaya itu ya gitu. Ini harus banyak menjaga kesehatan zaman sekarang ini ya. Ya dengan olahraga, dengan makanan yang sehat gitu ya. Itu sangat terasa sekali gitu ya. Nah, itu harus waspada juga di zaman sekarang itu. Jadi muda itu kan banyak waktu luangnya ya. Banyak kesegarannya gitu ya. Gitu. Walaupun ya teman kita juga ada ya dahulu di Pemuda Persis itu ada yang meninggal tuh ya. Itu Wahid Jajang rahimahullah tuh ya. Itu luar biasa perjuangannya itu ya. Kayak Ibnu Mas'ud gitu. Ya. Waktu kemarin saya ngasih di As-Sunnah itu ya. Curhat jemaahnya itu. Sekarang nggak ada Hijajang gitu ya. Yang kayak Ibnu Mas'ud gitu ya. Kaki kecil tapi bisa kemana-mana gitu ya. Kaki kecil itu ya. Tuh.
Padahal itu sudah benar-benar kakinya itu, aduh, wah luar biasa itu. Kayak Ibnu Mas'ud ya. Bisa nggak kayak gitu kita? Kita kan dikasih kesehatan coba. Tapi kebanyakan malasnya itu minta ampun tuh ya gitu. Makanya kata seorang salafus soleh itu ya, gitu. Ya. Betul. Ya. Kata seorang salafus soleh nih, bahwasanya usia muda dan waktu luang dan kemampuan harta yang bisa merusak seseorang dengan kerusakan yang sangat besar tuh. Jadi banyak kaum muda ya, talenta muda itu yang rusak gitu ya. Karena banyak di antara mereka yang lalai gitu ya. Ya muda sekarang itu kan banyak merusak ini itulah, jadi berandalan gitu ya. Berandalan, geng motor lah gitu. Apalagi gitu ya. Udah pada malas gitu ya ke masjid dan sebagainya. Itu zaman sekarang itu muda terkenalnya dengan kriminal gitu ya. Jadi kriminalis gitu ya. Malah gitu lah sebutan liar gitu. Kriminalis gitulah namanya. Gitu. Jadi pemuda itu kebanyakan jadi kriminal gitu ya. Aduh, sangat disayangkan gitu. Ini waktu muda, usia muda tuh. Kalau nggak kriminal gitu ya, hamil di luar nikah gitu ya. Aduh. Waliyadzubillah. Kalau nggak hamil di luar nikah, banyak jadi korban gitu ya. Udah korban pemerasan gitu ya. Gitu. Korban apalah gitu, banyak lah gitulah. Terus yang muda tuh ya gitu. Jadi korban gitu ya gitu. Maka kita itu jangan jadi korban, tapi harus mengorbankan. Mengorbankan apa? Harta, waktu kita gitu ya. Gitu. Waktu kita dikorbankan untuk apa? Untuk beramal gitu ya gitu. Ya. Bukan berkorban untuk hal-hal yang sia-sia gitu ya gitu. Ada salah satu sahabat tuh masih muda tuh ya, namanya Suhaib bin Sinan tuh ya, Ar-Rumi itu ya. Beliau itu mengorbankan hartanya sampai masuk Islam juga harus mengorbankan hampir semua hartanya tuh. Itu masih muda itu ya gitu. Dia harus mengorbankan itu segalanya gitu ya gitu. Aduh. Kalau kita mungkin mau nggak dipinta uangnya gitu buat masuk Islam gitu ya. Jadi kalau orang kafir gitu ya, kamu boleh masuk Islam asal harta kamu kepada kami gitu misalnya gitu. Mau nggak gitu? Boro-boro gitu ya. Boro-boro. Nah itu ya. Makanya kita harus jadi pengorban gitu ya. Mengorbankan diri. Jadi jangan jadi korban gitu ya. Nih, karena itu ada sebuah hadis nih ya. Hadisnya panjang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga Abu Hurairah juga waktu masuk Islam itu kan dikatakan juga pemuda gitu ya. Allah alam gitu ya. Beliau masuk Islam ketika Nabi itu mau 3 tahun wafat ya. Jadi 3 tahun sebelum Nabi wafat, beliau masuk Islam gitu ya. Sampai membujuk ibunya benar-benar gitu ya. Untuk masuk Islam tuh. Sampai segitunya gitu ya. Ini hadisnya tentang 7 orang yang dinaungi di hari kiamat ya, di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu panas nantinya ya, semua pasti merasakannya gitu ya, panasnya itu luar biasa. Wah gitu. Tapi ada 7 orang yang dinaungi oleh arsy-Nya Allah gitu ya. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya itu ya. Kalau ditanya Allah di mana? Di atas ya gitu ya. Jangan dijawab Allah di mana-mana gitu. Aduh, kacau gitu ya. Itu kan ada ayatnya kan, sumastawa alal arsy gitu ya. Itu kan sudah
jadi pegangan tuh ya dalam Al-Quran gitu. Banyak ayatnya itu ya. Bahkan kata Ibnul Qayyim itu sampai ribuan ayat ya. Nggak tahu itu ya gimana kesimpulan beliau ya itu terlalu dalam tuh ya. Jauh itu. Jadi bagaimana Allah itu istiwa di atas arsy gitu ya, sehingga sananya di atas arsy gitu aja. Gimana istiwa itu ya Allah alam gitu ya. Nggak ada berita penjelasan yang konkret atau terperinci, nggak ada gitu ya. Ya serahkan aja pada Allah lah gitu ya. Itu yang dikatakan oleh para penafsir dari kalangan salaf ya, gitu. Kata Abu Hurairah, beliau mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumala dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Kita sebutin ya. Sebutin aja nih ya, nggak usah dijelasin ya, soalnya panjang nih. Yang pertama, al-imamu al-adil ya. Imam yang adil tuh. Nah, itu yang pertama ya, imam yang adil. So, siapa yang jadi pemimpin di sini? Harus adil. Nah, ini salah satunya. DKM, RT dan sebagainya adil gitu ya, gitu. Jadi remaja masjid, ketuanya harus adil gitu ya. Gitu. Kalau nggak adil, lihat tuh ancamannya tuh. Ya. Berat tuh ya. Jadi ketua harus adil tuh ya, gitu. Nah, ini yang kedua yang jadi bahasan kita ya. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah ya. Yang kedua itu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu di bawah naungan Allah gitu ya, gitu. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun fi al-masajid. Seorang yang hatinya bergantung pada masjid ya. Bukan hanya seorang marbot nih. Ini bukan hanya seorang marbot. Orang yang misalnya ketika di luar ingat masjid. Ketika di luar ingat masjid itu berat sekali ya gitu. Gitu. Ketika kerja ingat masjid. Ketika futsal ingat masjid ya. Futsal ingat masjid enggak? Nah, boro-boro itu ya. Adaan lewat udah aja itu ya, nggak ke masjid tuh kan. Nah, itu kebanyakan tuh ya. Futsal nggak ingat masjid ya. Nah, itu. Main apapun ingat masjid ya tuh ya gitu. Gimana masjid itu ya gitu. Ingat harusnya gitu ya gitu. Makanya jangan dibiasain kalau apa aktivitas itu pas-pasan dengan adaan gitu ya, kayak futsal atau itu apa, apalagi main game gitu ya. Pas-pasan adaan gitu ya. Aduh, saya bukan itu ya ngeharamin game enggak ya. Masih ada pecandunya di sini ya. Usahain jangan dekat-dekat waktu sholat gitu ya gitu. Silakan main game gitu ya. Game yang itulah yang baik lah, yang mendidik ya gitu. Kayak game-game kan banyak gitu kan. Ada yang mendidik gitu ya. So, gunakan. Tapi jangan di waktu sholat gitu. Futsal sok, jangan di waktu sholat gitu lah. So, kadang-kadang lalai gitu ya. Pernah nggak nih? Kan di waktu sholat gitu ya. Adaan. Belum sholat kan keburu futsal kan harus diberesin. Itu kan sejam tuh kan di lapangan futsalnya kan, kalau nggak diberesin gimana gitu ya gitu. Musola nggak ada di sana gitu ya. Akhirnya ya udah. Pulangnya lupa sholat ya. Nah itu. Pulangnya lupa sholat. Pernah ya. Nah itu kan. Jadi usahain janganlah gitu. Kalaupun misalnya di waktu itu juga harus ingat gitu ya. Gitu. Ingat nggak coba? Nah, makanya kalau nggak ingat, udah jangan di waktu sholat ya gitu. Atau udah sholat dulu nanti jam 4 baru jadwalin gitu ya gitu. Jam 4 sampai jam 5 kan itu kan lowong gitu ya gitu.
Jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji gitu ya. Gitu. Jadi harus bergantung pada masjid ya. Terkait pada masjid. Keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah padanya, atau berpisah karenanya ya. Sebutin Arabnya nggak nih? Nggak usah ya, panjang nih. Habis waktu nih. Jadi seorang yang mencintai seorang sahabat ya, gitu. Seorang sahabat atau dua pasangan tuh ya. Satu pasangan, dua pasangan tuh. Dua orang maksudnya yang udah menikah gitu lah gitu. Dia cinta karena Allah dan ketika berpisah karena Allah gitu ya. Nah itu ya diantara tafsirannya itu ya yang tepat ya. Sahabat lah itu yang paling mendekati itu ya. Makanya kita harus punya sahabat ya. Minimal teman-teman kita, saudara-saudara kita. Memang berat ya. Kadang-kadang mungkin di sini soleh gitu ya, di rumah nggak soleh gitu ya. Karena keluarga beragajul gitu ya. Keluarga beragajul, auratnya nggak ditutup gitu ya. Perempuan nggak pakai tiung, kadang ada tamu, nagan aja tiungnya dibuka gitu ya. Aduh, susah ya, susah ya. Ya udahlah, minimal kita dulu aja gitu ya, perbaiki dulu, nanti kita bisa dakwah ke keluarga itu. Minimal kayak gitulah gitu. Emang susah ke keluarga itu ya, gitu. Jangankan ya kita ya, orang soleh aja susah gitu ya. Nabi juga susah gitu ya. Nabi Yunus susah gitu. Ya. Terus Nabi Lut susah. Banyak gitu ya. Tapi ya kita harus usaha dulu dakwah gitu ya, sedikit-sedikit lah gitu. Walaupun ya akhirnya keteteran juga ya, udah gitu mah. Sudah petunjuk itu kan milik Allah gitu ya gitu. Terus yang kelima, nah ini seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang mempunyai kedudukan, lagi cantik. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya, yaitu sesungguhnya dia takut kepada Allah. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Ya, nah, Nabi Yusuf itu udah ganteng tuh ya. Aduh, kalau nggak salah itu setengahnya kegantengan dari Nabi Adam tuh ya, Nabi Yusuf. Aduh, jadi kalau Nabi Adam itu paling ganteng gitu ya. Aduh, kebayang gitu ya. Nggak usah dibayangin dulu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, udah ya kelima ya. Sekarang keenam. Seorang yang bersedekah dengan sedekah lalu dia syiriah ya, menyembunyikan sedekahnya, ya tidak ditampakkan ya. Walaupun ya nggak apa-apa, misalnya disebut namanya, ditampakkan, itu ya nggak apa-apa, silakan aja gitu ya. Tapi ada sunnahnya ketika disirkan ya, dirahasiakan, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Gitu. Bukan artinya nyumput gitu ya, yang selain nyumput gitu, nggak usah gitu juga gitu ya. Gitu. Nggak usah retelek gitu ya. Tapi maksudnya orang lain nggak pada tahu gitu ya gitu. Yang ketujuh nih ya, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Dia nggak sengaja, saking dia merintih kepada Allah, meneteskan air mata. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ya, ini sudah dikirim, nanti tinggal dibaca aja ya. Kalau nggak bisa baca, nanti tinggal dibacain aja ya. Gitu. Udah panjang ya. Terus sudah diterangkan nih. Tuh, hadisnya juga riwayat Muslim juga sama nih ya, yang 1 mil nih. Tudna as-samsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum amikdari milin ya. Pada hari kiamat itu matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk tuh. Jadi bukan manusia aja ya, semua makhluk itu kerasa itu ya. Malaikat jin tuh, aduh, tetap kerasa aja gitu ya. Tapi yang dibangkitkan nanti juga diantaranya adalah manusia tuh ya, yang dipertanggungjawabkan tuh ya. Kalau malaikat enggak ada pertanggungjawaban ya.
hingga hanya sejarak 1 mil gitu ya. Gitu. Salah satunya itu adalah pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah. Jadi surat apa itu? Yang tadi di mukadimah, surat An-Nur tuh ya. Ya jalun la tulhihim, itu pemuda itu ya. Pemuda yang dia tidak terlalaikan dari zikir kepada Allah dan mendirikan sholat ya. Yang senantiasa di masjid tuh. Dia diberi taufik dari kecilnya hingga tuanya tuh. Jadi ini merupakan tabungan kita nih, masa muda ya, tabungan kita. Kebaikan kita itu harus diusahakan untuk kebaikan yang masa datang gitu ya. Sehingga nanti ketika dijemput tuh ya, maka kita juga jadi kebaikan juga ya, untuk kita dan orang lain gitu ya gitu. Sungguh hal yang luar biasa dan merupakan kenikmatan yang sangat besar ya. Terus sedikit lagi nih ya. Dan hadis di atas Nabi juga di antaranya ada penjelasan di hadis yang lain ya. Beliau mendidik para pemuda dengan hal yang bisa bermanfaat dan punya berkah buat manusia ya. Di antaranya riwayat Nabi yang mengutus 70 ahlul qura. Mereka tuh semuanya hafid ya. Hafid semua ya. Tapi ternyata mereka itu kebanyakan meninggal ya. Hafiz meninggal ya. Karena apa? Karena musibah saat itu ya gitu. Hingga Nabi itu mendoakan 3 orang yang dilaknat ya dalam doa kunut ya, kunut nazilah gitu. Kita nggak akan membahas kunutnya, itu mah silakan aja itu mah ya, yang punya pendapat dan sebagainya itu ya. Yang jelas itu ya, bagaimana pemuda ini meninggal tuh ya gitu. Maka berkata saat itu, wahai para pemuda ya, usianya 15 sampai 40 tahun ya kira-kira nih ya. Gak tahu itu gimana riset tuh, masih 40 tahun nggak itu muda itu ya. Hiasilah masa muda kalian, karena sungguh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti akan menanyakan masa muda kalian tuh. Hadisnya juga nih panjang juga ya, tentang orang yang ditanya ya. Di antaranya ini kaum muda nih. Dalilnya itu yang pertama ternyata ya yang ditanya itu, yaitu tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam ya di hari kiamat dari sisi robnya. Hingga dia ditanya tentang, ada yang mengatakan arba'in 4 ya gitu. Ada yang mengatakan apa kata yus'ala al-arba itu ya, ada yang itu, ada yang 5 itu ya. Itu dua riwayat ya. Ini sini 5 ya. Hatta yus'alu atau yus'ala ya. Yus'ala ya, hatta, ada hatta jadi yus'ala gitu ya. Nanti kalau nggak ngerti bahasa Arab nanti ya ke gurunya ya. An khamsin ya gitu. Di antaranya an umrihi fima afnah, nah ini ya gitu. Hingga ya ditanya 5 perkara. Yang pertama itu adalah pemuda ternyata yang ditanya itu awalnya itu tentang umurnya, untuk apa yang ia habiskan gitu. Umurnya dulu yang pertama itu, tapi ada juga terangan yang lain masa mudanya ya. Ini yang ini kedua ini mah ya, waan syaba bihi fima ablah, dan masa mudanya untuk apa gitu. Kemudian hartanya dan juga ilmunya juga ya gitu. Hartanya kan 2 ya, dari mana dan di mana dia manfaatkan gitu ya. Ini sahih ya. Karena itu ini dikhususkan buat para pemuda gitu ya. Karena itulah ada pertanggungjawaban pada pemuda juga ya. Karena itu nikmat masa muda itu harus kita manfaatkan gitu. Karena itu di sisi penjagaan Allah terhadap masa muda, apalagi orang yang memanfaatkannya untuk beramal soleh gitu ya. Paling itu untuk mutiara hadis pada sore ini ya. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti hari Selasa depan kita lanjut lagi kitab Tauhid ya. Allahu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.